perhatikan misalnya sosok Nabi Elia. Kebesaran Elia bukan terletak pada sensasi mujizatnya, tetapi pada misinya untuk mengembalikan hati umat kepada Tuhan. Nah, itulah pewartaan, mengembalikan hati umat kepada Tuhan, supaya umat itu haus jiwanya akan Tuhan. Elia adalah nabi yang membawa pertobatan dan rekonsiliasi. Ia membantu umat melihat kembali siapa Allah yang mereka sembah dan bagaimana mereka harus hidup. Nah, saya kira inilah juga panggilan ruangan ini, panggilan orang yang berakting di sini, entah bernyanyi, entah berdebat, entah berkumpul, supaya orang kembali kepada Allah, rindu akan Allah. Nah, dunia digital saat ini dipenuhi oleh konten yang sering membuat orang sibuk. Ada juga banyak konten yang membuat orang marah. Entah itu apa, misalnya konten bullying yang hebat-hebatan. Seorang anak dipukuli membuat orang marah, takut, dan bahkan kehilangan arah. Maka kerasulan digital kita, kerasulan digital gereja dipanggil menghadirkan sesuatu yang berbeda. Ruang yang menghangatkan hati, menumbuhkan iman, membangun harapan, dan ini menyalakan kasih. Nah, kita hidup di zaman ketika banyak orang lebih sering melihat layar daripada membaca kitab suci. Banyak orang lebih sering mendengar influencer daripada mendengar suara gereja. Itu kenyataan. Karena itu dunia digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan medan misi yang nyata. Namun gereja tidak masuk ke dunia digital untuk mencari popularitas. Gereja hadir untuk membawa Kristus. Tidak cukup membuat konten yang viral. Yang lebih penting adalah menghadirkan nilai Injil, menarik hati orang untuk kembali kepada Allah. Tidak cukup membuat orang tertawa, akan menarik tertawa, ada tim sorak-sorai, tim tertawa. Tetapi yang lebih penting, membuat mereka menemukan makna hidup. Tertawa pun kalau tidak ditemukan makna hidup, sepertinya sia-sia, hiburan sesaat saja. Tidak cukup membuat orang menonton, yang lebih penting membuat mereka bertumbuh dalam iman. Nama Kumpul Baring ini indah dalam budaya kita. Di daerah kita ini Markubur, ruang perjumpaan, tempat orang berkumpul, bercakap-cakap, berbagi cerita, dan di dalamnya ada saling menguatkan. Semoga ruang kumpul digital ini menghadirkan kehangatan Injil, tempat orang baik yang hadir secara offline pun online menemukan pengharapan ketika lelah, tempat orang memperoleh peneguhan ketika iman mereka goyah, tempat orang belajar tertawa tanpa kehilangan kedalaman iman, tempat orang mengalami bahwa gereja dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena yang diangkat dalam kubur-kubur ini adalah hidup sehari-hari dan memaknainya dalam terang Injil. Karena itu saya berharap setiap karya yang lahir dari ruangan ini selalu berangkat dari doa. Sebab tanpa doa tidak hanya menghasilkan konten, tetapi dengan doa kita dapat menghasilkan pewartaan. Tanpa doa kita hanya berbicara kepada manusia, tetapi dengan doa Tuhan sendiri dapat berbicara melalui kita. Jangan pernah lupa bahwa yang mengubah hati manusia bukan kecanggihan teknologi, bukan kepintaran membuat kita pintar berkatekese, membuat orang tertawa, bukan juga kualitas kamera, bukan kecerdasan editor, melainkan Roh Kudus yang bekerja melalui sarana-sarana itu. Maka pada hari pemberkatan ini mari kita berdoa agar ruang ini sungguh menjadi oase evangelisasi yang hidup. Semoga melalui karya-karya yang lahir dari tempat ini, banyak orang semakin mengenal Kristus,
semakin mencintai gereja, rajin berdoa, semakin berkobar kasihnya kepada sesama, dan semakin berani menjadi saksi Injil. Semoga mereka yang menonton, baik secara langsung maupun lewat media digital, tidak hanya memperoleh hiburan, tetapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hati. Sebab keberhasilan terbesar kerasulan bukanlah banyaknya penonton, melainkan banyaknya hati yang disentuh dan diperbarui oleh kasih Kristus lewat oasi ini.